Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, segala puji hanya milik Allahu Rabbi yang maha ghafur, yang maha syukur, yang maha memberi nikmat, beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita nanti diberi syafaat pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita memasuki hari yang ke-20, dan di sore hari ini Bu Umi akan menyampaikan cermin dengan tema menjadi anak soleh. Namun sebelumnya Bu Umi baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali satu, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, doa anak yang soleh. Dan yang akan Bu Guru bahas adalah yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Mempunyai anak yang berbudi pekerti baik adalah dambaan semua orang tua. Maka berbagai macam cara orang tua mengusahakan supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Seperti ketika kalian masih dalam kandungan, orang tua kalian akan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian memilih lembaga pendidikan, kemudian dimasukkan ke pondok-pondok pesantren, dan didoakan semoga menjadi anak yang soleh. Kemudian bagaimana bukti kita untuk menjadi atau berbakti kepada orang tua? Maka yang pertama, mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu wajib, baik orang tua yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Maka kalian sebagai anak, bersikaplah sopan kepada orang tua kalian, jangan bersikap kasar, ya. Kemudian yang ketiga, tidak membentak orang tua. Wujud berbakti kepada orang tua yang ketiga adalah tidak membentak orang tua. Semarah-marahnya orang tua ketika anaknya melakukan suatu kesalahan, maka kalian dengarkan baik-baik. Jangan sampai kemudian kalian membentak orang tua. Nah, yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan ucapan atau nasihat orang tua, maka harus kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan, walaupun kadang membosankan. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kelima, meringankan beban orang tua. Seperti apa? Seperti membantu pekerjaan orang tua. Walaupun itu pekerjaan kecil, tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah orang tua akan menjadi senang dengan bantuan kalian. Anak-anakku yang berbahagia, untuk lebih memotivasi kalian untuk menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh, Bu Guru punya cerita dari sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Tentunya anak yang sudah kelas 5 ini tahu cerita tentang Salman Al-Farisi, yaitu seorang sahabat yang mengusulkan supaya dibuatkan parit dalam peristiwa perang Handaq. Nah, Bu Guru punya cerita lain.
Salman Al-Farisi beserta ibunya ini adalah orang yang miskin. Tetapi ibunya ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Ya, ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka tidak punya uang juga. Dan bukan hanya itu, ibunya ini dalam keadaan sakit juga. Akhirnya Salman Al-Farisi berpikir bagaimana supaya ibunya melaksanakan ibadah haji. Kemudian Salman Al-Farisi punya cara, yaitu menggendong ibunya dalam perjalanan yang sangat jauh dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Coba kalian bayangkan betapa jauhnya perjalanan itu. Bahkan sampai Salman Al-Farisi ini kulit punggungnya terkelupas demi memperjuangkan seorang ibu. Singkat cerita, sampailah Salman Al-Farisi beserta ibunya bertemu Rasulullah di Mekah. Kemudian Salman Al-Farisi menceritakan bagaimana beliau menggendong ibunya dengan jarak yang sangat jauh kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendengar ceritanya sampai menangis. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada beliau bahwa Salman Al-Farisi adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, Salman Al-Farisi lebih semangat lagi untuk berbakti kepada orang tua. Semoga kalian bisa. Nah, begitulah Salman Al-Farisi memberikan teladan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua dapat melaksanakan seperti yang dicontohkan oleh Salman Al-Farisi. Gitu ya. Demikian tadi cermin hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.